Hi everyone, welcome back again with me Adrian, your personal reviewers. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini dan menonton video ini. Seperti yang kalian lihat di atas meja saya itu telah ada satu unit Samsung Galaxy M51. Ya guys, ini adalah penampakan dari Samsung Galaxy M51 yang telah saya unboxing. Bagi teman-teman yang belum melihat video unboxingnya, mungkin bisa klik link di atas ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang produk Samsung Galaxy M51 ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mengingat ada beberapa poin penting yang menjadikan Samsung ini adalah sebuah pilihan yang menarik. Yang pertama tentu saja adalah ukuran layarnya. Kalau kalian lihat, Samsung ini memiliki ukuran layar yang terbilang cukup besar ya, 6,7 inch. Ini kalau digenggam seperti ini di tangan saya ini sangat besar. Masih dengan layar tersebut, dan ini telah dibekali dengan layar Super AMOLED. Dengan ukuran layar yang besar, serta screen-nya sudah Super AMOLED, sepertinya kombinasi berikutnya adalah baterai. Nah, smartphone Samsung Galaxy M51 ini dibekali dengan baterai 7000 mAh. Ini adalah smartphone yang mungkin bagi saya pribadi adalah smartphone yang paling besar baterainya yang pernah saya pegang saat ini. Namun, dengan baterai yang sebesar itu, dengan ukuran smartphone yang sebesar ini, bobotnya tidak berat guys. Ini adalah hal yang unik juga yang saya temui di Samsung Galaxy M51. Tidak cukup sampai di sana saja, Samsung telah membekali M51 ini dengan internal 8/128 untuk di Indonesia sendiri. Dan yang terpenting adalah prosesornya. Dia tidak menggunakan Exynos tapi Snapdragon 730G, yang berarti seri G itu adalah seri mid-range dari si Snapdragon untuk menunjang performa gamingnya guys. Setelah beberapa poin penting yang saya sebutkan tentang Samsung Galaxy M51, sekarang kita akan masuk kepada inti dari video ini, yaitu tentang penggunaan smartphone ini sebagai handphone utama dalam keseharian saya. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membelinya, berikut ini adalah beberapa kesan-kesan saya terhadap Samsung M51 ini, kelebihan dan kekurangannya tentu saja. Untuk penggunaan harian, jika kalian memiliki dua SIM kartu, maka smartphone ini bisa kalian andalkan karena si smartphone M51 ini telah memiliki dua slot SIM dan juga satu lagi expandable memory. Jika kalian merasa kurang dengan kapasitasnya 128GB, kalian bisa expand sampai dengan 512. Tapi bagi saya itu sedikit overkill. Mungkin kalau kalian tambah memory card, paling 128 plus 128 itu udah lebih dari cukup. Hal kedua yang saya temui cukup menarik pada smartphone ini adalah dari posisi layout tangan saya memegangnya. Kalau saya pegang seperti ini dan saya tap sebelah sini guys, ini smartphone-nya akan langsung bisa terbuka. Nah, untuk memposisikan tangan yang seperti ini, Samsung sepertinya telah melakukan riset dengan cukup baik bagaimana smartphone ini digenggam dan cukup nyaman. Karena desainnya yang memiliki curve di sini akan membantu grip tangan kita supaya smartphone ini lebih enak digenggam dan tidak gampang jatuh ataupun membuat tangan kita tidak pegal saat memegangnya. Hal lain yang saya temukan sangat menarik pada smartphone M51 ini adalah layarnya yang Super AMOLED dengan ukuran 6,7 inch. Ini berarti ketika kalian memutuskan untuk menonton YouTube, bermain game, hasil visual yang kalian tangkap dengan mata kalian itu memberikan pengalaman menggunakan smartphone ini sangat nyaman. Dengan warna yang pop out dan juga sangat kontras, enak sekali guys untuk melihat konten media sosial ataupun berbrowsing ria dengan smartphone ini. Kualitas audio yang ditawarkan oleh smartphone Samsung M51 ini boleh terbilang cukup baik. Kenapa? Karena suara yang dihasilkan di audionya itu cukup keras. Namun memiliki downside yaitu hanya pada satu sisi saja. Nah, sehingga performanya tidak terlalu maksimal bagi kalian yang suka penikmat audio. Sekarang bagaimana soal dengan kameranya? Si smartphone Samsung Galaxy M51 ini telah dibekali dengan 5 kamera guys. 1 di depan dan 4 di belakang. Untuk kamera depannya, itu memiliki resolusi 32 megapiksel dengan aperture 2.0. Nah, untuk kamera belakangnya ada kamera utama 64 megapiksel dengan aperture 1.8. Ada kamera ultrawide 12 megapiksel dengan aperture 2.2. Ada kamera makro 5 megapiksel dengan aperture 2.4. Dan yang terakhir adalah kamera depth sensor 5 megapiksel dengan aperture 2.4. Untuk sisi kameranya, sekarang kita akan lihat menunya guys. Di sini ada 4 menu ya, sekali pengambilan foto, video, dan lainnya. Nah, untuk menu lainnya kalian bisa cek di sini. Jika kalian adalah seseorang yang suka mengoprek kamera, di sini ada fitur Pro. Nah, kalian bisa menentukan sendiri apa fitur yang kalian inginkan. Kemudian kita akan kembali lagi ke menu lainnya. Juga ada menu panorama, food, night mode, makro, focus live,
slow motion ya guys ya, dan hyperlapse. Berbicara tentang touch response, tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang cukup penting di sebuah smartphone ya guys ya. Nah, bagaimana dengan touch response di Samsung Galaxy M51 ini? Sekarang kita akan langsung coba untuk menekannya ya guys ya. Oke guys, untuk respon layarnya pun cukup baik, semuanya tidak ada ngelak ya. Setelah kita mencoba untuk touch respon tadi, ada baiknya sekarang kita mencoba untuk performa gamingnya. Seperti yang kalian tahu, ini adalah smartphone dengan baterai 7000 mAh dan juga dilengkapi dengan Snapdragon 730G, RAM-nya 8GB. So, estimasinya smartphone ini pasti bisa diandalkan untuk gaming. Sekarang kita akan tes bersama yuk. Oh, mulus guys. Nice. Tidak ada kesan patah-patah ya di game ini ya. Nice banget, responsif layarnya juga bekerja dengan baik. Dan finish. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. Oke, first kill. Second kill. Nice. Responnya cukup baik ya guys ya. Oke. Oke, no problem. Kita coba hit ini guys. Tidak ngelak guys. Oh, nice. Animasinya smooth ya guys ya. Kalau kalian lihat nih, screennya nggak patah-patah pada saat saya geser begini, dan juga begitu saya tekan ini responsif sekali, tidak ada kendala. Ya, jadi menurut saya Galaxy M51 ini bisa memainkan game Genshin Impact dengan baik. Mantap. Setelah kita mengetes performa gaming dari smartphone ini, sekarang kita akan masuk ke sesi tes kameranya guys. Nah, berikut ini akan saya tampilkan beberapa tampilan foto yang telah saya ambil dengan menggunakan smartphone ini. Ini adalah hasil foto dengan menggunakan Samsung Galaxy M51. Beberapa hasil fotonya pun terlihat cerah dengan separasi antara subjek dengan latar belakangnya cukup baik, sehingga kalau kita sebut dengan namanya bokeh, smartphone ini bisa melakukannya dengan baik. Ya guys, itu tadi adalah beberapa foto yang telah saya capture menggunakan Samsung Galaxy M51 ini. Tentu saja beberapa foto tersebut adalah foto asli apa adanya tanpa saya edit, jadi benar-benar straight from the M51. Hasilnya cukup memuaskan. Sekarang bagaimana dengan perekaman videonya? Berikut ini adalah beberapa cuplikan video yang telah saya capture menggunakan Samsung Galaxy M51. Hai guys, ini perekaman video untuk kamera depannya si Samsung Galaxy M51. Seperti ini yang kalian lihat. Ini cuaca pada saat jamnya 2:30 siang, jadi masih agak sedikit terik dan panas. Jadi di belakang saya terlihat sangat putih, wajah saya terlihat sangat putih. Ya, bagi kalian yang suka footage seperti ini footage-nya terang ya untuk Samsung Galaxy M51. Sekarang kita akan coba bawa berjalan apakah smartphone ini goyang, karena infonya tidak memiliki OIS ya. Seperti ini, apakah footage saya goyang guys? Ini saya pegangnya handheld mode ya. Ini sambil berjalan kaki dengan santai. Karena kalau nuansa vlog pasti kita buatnya pelan seperti ini. Sekarang kita akan coba pindah untuk kamera belakangnya. Ya guys, ini untuk kamera belakang dari Samsung Galaxy M51. Perekaman videonya seperti ini. Perekaman basic standar ya. Kita akan coba buat jalan apakah footage-nya bergetar guys. Kalau untuk langit di sini masih terlihat biru ya, nggak terlalu putih ya. Jadi untuk kontras warna sih saya menyukainya. Kalau soal kamera, sepertinya Samsung masih cukup baik ya memberikan kita performa kamera yang seperti ini. Sekarang kita akan coba pindah untuk kamera ultrawide yang di belakangnya. Dari posisi saya langsung begini guys, jadi sangat melebar sekali ya untuk kamera ultrawide dari Samsung Galaxy M51.
Sekarang kita bawa berjalan, apakah layarnya terasa shaky atau bergoyang guys? Kalau dari tempat saya lihat sih cukup bergoyang ya. Nah, kalau kita udah agak teduhan, warnanya sih bagus ya. Sekarang saya akan coba rotasi smartphone ini. Untuk ultrawide-nya, nah, ini pengoperasiannya sambil jalan ya guys ya. Tentu saja Samsung menyadari kalau kemampuan satu speaker itu tidak cukup untuk menunjang audio kalian. Nah, Samsung telah memberikan di smartphone ini yaitu Dolby Atmos. Kalian bisa mengaksesnya ke menu setting, scroll down, dan mencari Dolby Atmos. Namun guys, ketika kalian memutuskan untuk menggunakan Dolby Atmos di smartphone ini, itu hanya bisa diakses dengan menggunakan earphone saja. Earphone yang berarti kalian harus mencolok jack 3,5mm di smartphone ini. Dan berita buruknya dari paket pembeliannya, kalian tidak mendapatkan basic earphone. So, you need to buy another earphone untuk menggunakan si smartphone ini punya Dolby Atmos. Hal lainnya yang saya temui pada saat saya menggunakan harian smartphone Samsung Galaxy S51 ini adalah desain belakangnya yang diberikan Samsung kepada si smartphone ini. Memang secara estetika itu terlihat baik, dimana tidak terlihat lagi bump out kamera, sehingga benar-benar flat dan enak diletakkan seperti ini di atas meja, tidak ada masalah. Namun, Samsung tidak memberikan casing di dalam paket pembeliannya. Harusnya Samsung bisa memberikan sebuah casing minimalis, setidaknya casing transparan, dan menurut saya itu juga tidak terlalu mahal untuk smartphone sekelas ini. Dan kenapa itu penting? Ketika kalian telah menggunakannya seperti saya tanpa casing seperti ini, nah, hasil yang terjadi adalah ini berasa lengket di tangan. Dan akhirnya ada banyak fingerprint di smartphone ini. Untungnya warnanya yang putih gading seperti ini tidak terlalu banyak memperlihatkan fingerprint. Namun ketika kalian melihatnya seperti ini, akan banyak sekali fingerprint yang terdapat di back case ini. Saya sendiri berharap Samsung Galaxy S51 ini memiliki layar yang baik dan juga Super AMOLED, serta memiliki refresh rate yang cukup baik. Namun ternyata Samsung Galaxy S51 ini hanya dibekali oleh layar 60Hz. Ini berarti adalah layar standar untuk smartphone pada umumnya. Dan kalau dibilang smooth, itu belum bisa didapatkan ketika kalian menggunakan si smartphone ini. Contohnya ketika saya scrolling, baca berita, itu masih terkesan patah-patah dan kurang nyaman untuk dilihat. Apalagi ketika saya telah menggunakan screen yang 90Hz dan bahkan 144Hz di ROG 3. Sehingga membuat pengalaman saya menggunakan smartphone ini terasa kurang saja untuk bagian layarnya yang 60Hz. Walaupun dia sudah Super AMOLED. Oke guys, sekian dulu review untuk produk Samsung Galaxy S51. Semoga review ini bisa memberikan informasi bagi kalian yang memutuskan untuk mempertimbangkan membeli smartphone ini sebagai smartphone utama kalian ataupun melengkapi gadget kalian yang lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk subscribe channel ini dan tentunya itu akan memberikan motivasi kepada saya untuk memberikan konten-konten yang lebih baik kepada kalian di seputar produk, tech, gadget, dan lifestyle lainnya. Hopefully you like this video dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.